kalau misalkan kita lihat perkembangan penjualan di tahun lalu, itu pada waktu terjadi pandemi, seperti halnya juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di kuartal 2 itu memang benar pada saat yang kami mengalami dampak terbesar. Tapi kemudian di kuartal 3 dan kuartal 4, itu dari sisi pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk kuartal yang sama, itu sudah terjadi perbaikan yang di kuartal keempat, kami di Garuda Food sudah berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif dibandingkan di kuartal 4 2019. Jadi kalau kita simpulkan apa yang kami sudah lalui di tahun 2020, memang pandemi itu membawa dampak. Tapi sebenarnya dampaknya itu pun bercampur antara ada yang positif dan ada yang negatif. Kami sangat bersyukur dengan dukungan pemerintah karena sejak awal di industri makanan dan minuman ini termasuk industri yang tetap diizinkan untuk beroperasi karena memang menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pokok dari konsumen dan masyarakat. Nah, dengan berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah, itulah yang kami rasakan ada yang positif, ada yang negatif. Negatif tentu kita semua mengetahui bahwa perlambatan ekonomi terjadi, cukup banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan dari sisi pendapatannya, juga dari sisi pembatasan kegiatan sosial ya untuk berkegiatan, beraktivitas maupun keluar rumah. Nah, itu semua merupakan dampak atau perubahan yang mengakibatkan dampak yang tidak bagus untuk sektor konsumsi seperti makanan minuman. Tapi di lain sisi ada juga dampak yang positif yang kami amatin dan kami rasakan, yaitu dengan adanya keterbatasan sosial, maka kemudian masyarakat juga banyak melakukan kegiatan maupun kreasi di rumah. Kita semua tahu bahwa semua produk-produk yang berhubungan dengan masak-memasak itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Selain tentu yang berhubungan dengan kesehatan maupun juga kebersihan atau sanitasi ya. Itu pun kami rasakan. Jadi ada beberapa jenis produk maupun segmen yang kami miliki itu masih mengalami pertumbuhan meskipun adanya pandemi. Nah, itulah yang kemudian kesimpulan kami bahwa sebenarnya ini semua merupakan gabungan, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Pak Paulus, segmen di Garuda Food yang paling signifikan pertumbuhannya mungkin boleh dirinci apa saja, Pak? Jadi kalau yang tahun 2020 masih bertumbuh, itu adalah beberapa kategori dari biskuit dan juga dari sisi minuman bubuk coklat dan juga ada satu snack yaitu Pilus, yaitu adalah kategori-kategori yang masih bertumbuh. Kalau biskuit dari pengamatan kami termasuk produk ini adalah produk yang dapat dikelompokkan atau secara pola konsumsi, konsumen menganggap bahwa ini adalah bagian dari seperti makanan pokok ya, karena selain makanan yang utama, kemudian kalau kemudian melakukan snacking, biskuit itu dianggap kan dapat seperti pengganti makanan utama. Nah, untuk yang minuman bubuk coklat, ini kami juga berterima kasih untuk dukungan penggemar produk Garuda Food yang melakukan banyak kreasi di online platform, menggunakan produk ini untuk diolah sedemikian rupa, dan itu juga menimbulkan kreasi-kreasi baru yang inovatif yang kemudian meningkatkan penggunaannya. Untuk yang Pilus, ini adalah menurut kami adalah satu inovasi dari produknya, tapi kedua juga kemudian masyarakat atau konsumen menganggap bahwa ini adalah satu jenis snack yang tetap eksis, yang bisa mereka nikmatin meskipun ada keterbatasan dari sisi mobilitas mereka.